Shalom, 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 shalom. Selamat pagi dan sejahteralah hidup kita di hari ini, Kamis 16 Juni tahun 2022. Adalah sebuah anugerah yang patut kita syukuri jika kita bisa berada di hari ini. Amin. Dan sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka di sepanjang hari ini, percayalah Tuhan juga pasti akan memelihara, melindungi, dan menyertai kita. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita melakukan semua kegiatan aktivitas kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 66 hari bersama Yesaya. Dan puji Tuhan kalau hari ini kita bisa berada di hari yang ke-48, maka kita akan membaca kitab Yesaya pasal yang ke-48 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Judul perenungan kita pagi hari ini, hindari ritualitas, tapi lakukanlah dengan kasih. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang pertama. Dengarlah firman ini, hai kamu keturunan Yakub yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel, dan yang adalah keturunan Yehuda yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Umat Israel adalah bangsa yang religius. Setidaknya begitulah mereka menyebut diri sendiri sebagai keturunan Yakub yang bersumpah demi nama Tuhan. Tetapi hal itu hanya bersifat formalitas karena mereka tidak mengakui Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tulus hati. Bahkan Tuhan menegur mereka dengan keras dengan menyebut mereka sebagai umat yang tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu. Tuhan menunjukkan mereka adalah bangsa yang mudah melupakan pekerjaan Tuhan dan mudah berpaling kepada berhala. Tuhan menyebut mereka sebagai pengkhianat keji dan pemberontak sejak dari kandungan. Pada hakikatnya, Tuhan ingin umatnya mengingat segala firman-Nya dan percaya sungguh-sungguh dalam karya Tuhan yang ajaib. Hal ini sudah ditekankan oleh Tuhan sejak zaman Musa bahwa orang Israel harus mengajarkan secara berulang-ulang kepada anak-anak mereka tentang pembebasan Tuhan. Hal ini dilakukan supaya bangsa Israel tidak berpaling dari Tuhan dan kembali menyembah dewa Mesir. Karena Tuhan begitu panjang sabar dan berbelas kasihan, maka diulangi kembali pengingat tentang penghukuman di masa lalu itu dan peringatan supaya kemuliaan nama Tuhan tidak lagi dinajiskan dengan berhala. Sifat agamawi memang bukanlah hal yang berkenan bagi Allah. Dalam kitab Injil pun Tuhan Yesus sendiri selalu mengkritik para pemuka agama yang legalistik, yang di dalam hatinya tidak ada pengakuan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, sadarilah, banyak anak Tuhan saat ini bersikap legalistik, begitu rajin beribadah, tetapi tidak dengan sungguh-sungguh. Karena itu lewat perenungan kita pada pagi hari ini, kita perlu terus mengingat akan karya dan kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita, terutama akan penebusan Kristus di kayu salib. Kita perlu berfokus pada firman Allah dan melakukannya agar ibadah kita tidak terjebak ke dalam ritualitas kosong yang tidak berarti. Dan dengan demikian, ibadah kita menjadi penyembahan yang menggugah hati dan tulus dalam memuliakan nama Tuhan. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kita kembali. Dia melihat dan sungguh menilik hati kita saat kita beribadah, saat kita menyembah kepadanya, saat kita mencarinya, dan saat kita berseru di dalam namanya. Tetaplah fokus hanya untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan pernah fokus kepada berkat-berkatnya saja, tetapi fokuslah atas kasih karunia Allah yang telah dianugerahkannya kepada kita, keselamatan jiwa kita yang telah terjamin di dalamnya. Karena itu hindarilah ritualitas, tapi lakukanlah segala sesuatu dengan kasih, karena kita sungguh mengasihi Allah. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa sungguh Tuhan menunggu, di mana kita datang kepadanya dengan ketulusan hati. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Amin. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepanjang hari ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan, maka kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan.
Shalom.